Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Ardina Dasari dari Ali Jenjang dengan NIM 210512040077 dari kelas B. Di sini saya akan mendemokan tentang praktikum 5, yaitu pintu garasi dan sirine. Nah, di praktikum ini ada 6 komponen yang harus ditambahkan. Jadi yang pertama ada server, PC, switch, Wi-Fi AP atau access point, kemudian pintu garansi, dan sirine. Sekarang kita langsung lanjut aja, langsung dipraktekkan. Jadi yang pertama kita siapkan dulu komponennya. Yang pertama ada server. Kita siapkan servernya. Kemudian selanjutnya PC. Kemudian switch. Kemudian ada access point. Kemudian ada garasi, pintu garasi. Kemudian ada sirine. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita sambungkan keempat komponen ini menggunakan kabel automatically. Jadi kita langsung sambungkan dari PC ke switch, kemudian server ke switch, kemudian switch ke access point. Oke, 4 ini sudah tersambung. Nah, sekarang kita sambungkan ini garage door, gerbangnya, dan juga sirinenya ke access point. Caranya adalah dengan menambahkan SSID pada access point. Nah, di sini SSID yang diminta adalah smart home. Oke. Kita cek dulu di access point-nya. Kita cek di port 1. Nah, di sini SSID-nya masih default. Sekarang kita ganti namanya jadi smart home. Oke. Kalau sudah, sekarang kita setting di bagian garasi. Kita config, kemudian ke wireless. Nah, di sini home gateway, sedangkan SSID yang ada di access point tadi adalah smart home, jadi otomatis harus diganti. Oke. Yang sirine pun sama. Kita ganti bagian wireless, kemudian ganti ke smart home. Nah, kalau sudah, nanti akan ada sambungan seperti ini. Oke, sekarang kita ganti dulu namanya, biar untuk lebih memudahkan. Kita ganti PC, kemudian ini server, kemudian ini switch, ini kita ganti Wi-Fi AP, access point, kemudian ini kita ganti pintu garasi, kemudian ini kita ganti sirine. Oke, kalau sudah seperti ini, kita next ke step selanjutnya. Di mana step selanjutnya adalah setting server agar dapat berfungsi sebagai DHCP server dan IoT registration server. Sesuaikan IP jaringan sesuai dengan ketentuan, di mana IP yang diminta adalah 192.168.1.1. Oke, jadi kita langsung ke server. Kita setting servernya, kemudian kita ke desktop. Nah, kita settingnya di IP configuration. Kita masukkan IP address-nya yang diminta tadi adalah 192.168.1.1. Oke, kalau sudah, sekarang kita ke config.
ke server, kemudian ke DHCP. Nah, ini karena kita menggunakan DHCP, maka harus di-on-kan. Nah, untuk default gateway-nya, kita ubah jadi 192.168.1.0. Oke, karena di sini untuk blok network-nya adalah 192.168.1.0. Oke, kalau sudah sekarang start IP address-nya 192.168.1, kita mulai dari 2. Gitu. Oke, kalau sudah di save, oke, sekarang lanjut ke IoT, di mana IoT-nya ini di-on-kan. Oke, sekarang kalau sudah ganti ke PC. Ini kita ke desktop, kemudian IP configuration. Nah, ini kita ganti DHCP. Kita tunggu. Oke, sekarang sudah dapat ya untuk IP address-nya ada 192.168.1.4. Oke, sekarang kita cek dulu. Oke, untuk servernya di sini IP-nya ada 192. Nih, 192.168.1.1. Oke, sudah. Untuk PC-nya, oke, juga sudah 192.168.1.4. Nah, kalau sudah disetting supaya mendapatkan IP jaringan, sekarang kita registrasikan IP tersebut. Caranya kita ke PC, kemudian kita ke web browser. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, kalau sudah sekarang kita masukkan URL-nya, di mana URL-nya ini berisi IP-nya. 192.168.1.1. Oke, sekarang karena kita belum punya akun, jadi kita harus membuat terlebih dahulu. Oke, kita misalkan saja biar lebih gampang kita bikin admin. Untuk passwordnya kita juga bikin admin. Oke, kalau sudah, nah di sini belum ada apa-apa ya karena memang belum disambungkan. Jadi sekarang kita simpan dulu, kita kembali ke pintu garasi dan juga sirine. Kita setting di bagian sini supaya nyambung ke PC. Kita sambungkan, caranya adalah dengan di sini IoT servernya kita ubah ke remote server. Kemudian kita isikan server address-nya tadi kan 192.168.1.1. Kemudian username-nya admin, password-nya juga admin. Sekarang kita connect-kan, kita sambungkan. Oke, kalau sudah seperti ini berarti sudah. Sekarang kita ganti ke sirinenya. Untuk caranya sama, jadi ID servernya kita ubah di remote server. Nah, kita isikan ke server address-nya yaitu 192.168.1.1. Kemudian username-nya admin, password-nya juga admin. Connect. Oke, kalau sudah seperti ini, sekarang kita kembali lagi ke PC. Oke, sudah ada semua ya. Nah, sekarang kita cek dulu. Ini kalau dalam keadaan off, itu tertutup, kita coba. Nah, seperti ini. Sekarang sirinenya ini dalam keadaan off, kalau di-on-kan akan muncul seperti ini. Oke, sudah. Sekarang kita lanjutkan. Oke, untuk akses yang ketiga dan keempat tadi sudah. Nah, sekarang yang kelima adalah buat IFTT. Jika pintu garasi terbuka, maka sirine menyala.
Caranya adalah berarti kita harus buat pengkondisian. Nah, caranya kita tinggal masuk ke conditions, kemudian kita tambahkan. Nah, kita misalkan kita kasih nama condition 1. Any. Nah, jika pintu garansi terbuka is true, maka berarti sirine di-on-kan is true. Oke. Sekarang kita tambahkan lagi condition 2. Ya, itu garansi on salah, maka sirine on false. Oke. Nah, seperti ini kondisinya. Jadi kondisi 1, jika pintu garansi itu nyalakan, maka sirinenya akan nyala. Kalau pintu garansinya dimatikan, maka sirinenya akan mati. Sekarang kita coba. Kita nyalakan. Nah, itu garansinya dinyalakan, sirinenya ikut nyala. Sekarang kita matikan. Oke, jika pintu garansinya dimatikan, maka sirinenya akan mati juga. Oke, demikian demo praktikum kelima dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.